Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya hari ini saya Vivi Kusuma bisa menemani Anda dalam program Bangga Jateng. Pemirsa, saat ini kasus aktif COVID-19 di Indonesia terus meningkat hingga menembus angka 2.000 per harinya. Demikian juga untuk varian Omikron BA4 dan BA5 saat ini mencapai 400 kasus. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadisadikin mengatakan untuk masyarakat Indonesia harus waspada terkait dengan adanya peningkatan kasus COVID-19. Dan perkiraan peningkatan ini akan terjadi di pertengahan hingga akhir Juli 2022. Masyarakat harus waspada karena COVID-19 masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kita akan membahas hal tersebut dengan menghadirkan dua narasumber dari Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati atau Balkesmas Wilayah Pati, yaitu Dr. Ari Wahyu Sasetyo yang merupakan Kepala Balkesmas Wilayah Pati dan Dr. Budi Prasetyo Nugroho SPP, yaitu dokter spesialis paru Balkesmas Wilayah Pati. Baik, halo Pak Ari Wahyu Sasetyo, Dr. Ari, apa kabar? Baik, Mbak Vivi. Baik ya Pak ya. Juga ada Dr. Budi Prasetyo, gimana Dok kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik pemirsa, kali ini di program Bangga Jateng kita akan membahas terkait dengan kewaspadaan Omikron BA4 dan BA5. Jadi untuk langsung ke pertanyaan pertama aja kali ya dokter ya. Untuk Dokter Ari, Dok, ini sebagaimana yang terjadi di beberapa negara lain dan ini diprediksi di Indonesia juga bakal mengalami kenaikan varian baru COVID-19 yakni BA4 dan BA5. Dokter, bagaimana sih sebenarnya situasi dan kondisi COVID-19 yang terbaru saat ini? Ya, baik Mbak Vivi. Jadi mungkin bisa kita sampaikan ya kepada masyarakat bahwa sebetulnya COVID itu masih ada ya, jadi ada sejak 2 tahun ini ya di Indonesia maupun khususnya di Jawa Tengah. Ya, untuk saat ini memang tadi angkanya sudah disebutkan ya, sekitar 2.000-an ya untuk Indonesia per harinya. Namun untuk Jawa Tengah ya berkisarannya ini mulai naik ya, mulai meningkat ini dalam 2 pekan ini itu sekitar antara ya 40 sampai 50 per hari ya. Dan itu terlaporkan itu di 11 kabupaten kota dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Jadi kalau untuk gambaran Jawa Tengah itu seperti itu. Dan untuk Pati sendiri itu melaporkan satu rata-rata 0 sampai 1 kasus per hari, kasus baru ya, seperti itu. Jadi, ya baik, kalau bisa dikatakan untuk di Jawa Tengah atau khususnya di wilayah Pati sendiri, bagaimana itu dokter untuk kenaikannya dibandingkan dengan di wilayah lain atau di negara lain? Iya, jadi kalau untuk Pati sendiri atau 7 kabupaten eks-karisidenan ini relatif terkendali ya, jadi bisa dikendalikan. Namun ya itu tadi, kewaspadaan tetap harus ya dilakukan. Kemudian juga peran tracing ini juga tetap harus ditingkatkan ya. Semangatnya petugas ini harus kita dorong ya supaya tidak kendor. Dan semangatnya masyarakat juga harus kita dorong ya untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan ya, 3M minimal itu ya. Itu yang harus dilakukan. Apalagi seperti berkaca di kasus Afrika Selatan ya dokter ya, yang dimana untuk awalnya mungkin terlihat biasa saja tapi ternyata untuk puncaknya terjadi untuk di Afrika Selatan. Iya, itu juga puncak Omikron ya. Jadi Omikron yang BA4 dan 5 itu agak berbeda ya. Nanti mungkin Dokter Budi akan menceritakan ya gejala dan tandanya itu berbeda ya dengan Delta ya. Kalau memang Delta itu dulu bisa sampai 20 ribuan per hari itu ya di Indonesia di puncaknya ya, waktu puncak di tahun kemarin. Baik, dan apalagi diperkirakan puncaknya akan terjadi di pertengahan hingga akhir Juli tahun ini ya. Iya, dan harapannya gejalanya ringan ya atau tanpa gejala. Jadi untuk Omikron seperti itu. Intinya kita harus tetap waspada ya dokter. Iya, waspada. Baik, menuju ke pertanyaan kedua dokter Ari. Ya. Untuk perkembangan kasus Omikron BA4 dan BA5 di Indonesia. Nah, khususnya di Jawa Tengah atau lebih khususnya di wilayah kerja Balkesmas Wilayah Pati. Secara rincinya itu seperti apa dokter? Iya, kalau untuk Jawa Tengah ya sebetulnya total kasusnya sampai dengan hari ini 773
1.352 ya, itu per kemarin ya 29 Juni 2022 ya, pukul 12 itu terlaporkan demikian. Kemudian kasus aktifnya itu sebetulnya kecil, 0,2% ya dari laporan ya, atau sekitar 132 kasus. Kemudian yang dirawat ini sekitar 37,68% lah. Ini dirawat dengan kasusnya 49. Kemudian yang isolasi ini 83 orang, sekitar 62 ya sisanya ya, dari 37 berarti 62,32%. Ini adalah kasus isolasi. Kemudian angka kesembuhannya 94% lebih ya. Jadi 729.000 ini sembuh ya, dari total 773 yang kasus kumulatif totalnya. Itu untuk Jawa Tengah. Kemudian kasus meninggal ya, itu 5,84% atau sekitar 44.170 orang yang sudah meninggal di Jawa Tengah. Jadi seperti itu. Kemudian untuk kasus yang Omikron baru yang BA4 dan BA5 ini klasternya klaster perjalanan. Jadi yang itu yang masuk ke dirawat ya di rumah sakit. Jadi kasusnya seperti itu. Berarti kalau dirawat di rumah sakit dia biasanya dengan faktor pembawa dan juga lansia biasanya ya. Itu yang terjadi saat ini di gambaran secara umum ya di Jawa Tengah. Kalau untuk kasus aktif paling tinggi terjadi di kabupaten mana? Iya, jadi kita sekarang tidak tidak mengedepankan itu ya. Yang kita kedepankan adalah laporan ya, laporan kasus. Jadi ada beberapa kabupaten dan kota itu melaporkan kasusnya meningkat ya. Namun ada juga laporan yang belum masuk ya, itu di 35 kabupaten kota. Jadi 11 kabupaten kota itu aktif melaporkan ya. Dan rata-rata adalah kota-kota besar ya yang ada di Jawa Tengah. Jadi dengan tingkat aktivitas ekonomi yang luar biasa. Nah ini karena kita ya tidak bisa kita harus sadari bahwa memang ekonomi juga harus sehat ya. Di samping kesehatan itu juga bagian dari ekonomi, pembangunan ekonomi. Harus seimbang ya, Dokter? Iya, itu seiring sejalan ya, seiring sejalan. Jadi ekonominya juga sehat, kesehatannya pun juga akan meningkat gitu ya. Seperti itu. Dokter. Baik, sebenarnya saya ingin lebih lanjut bertanya sama Dokter Budi nih, Dokter. Tapi kita harus jeda pariwara sebentar, Dokter. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan kembali lagi dalam program Bangga Jateng, yaitu talk show bersama Balkesmas Wilayah Pati. Jadi jangan kemana-mana. Dan untuk menyaksikan tayangan ini, Anda bisa menyaksikan di siaran TV digital Jateng untuk wilayah Pati, Rembang, dan Jepara, atau bisa melalui aplikasi Google Play Store melalui JPM Stream. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bangga Jateng. Baik, kembali lagi pemirsa dalam program Bangga Jateng, yaitu talk show bersama Balkesmas Wilayah Pati terkait dengan kewaspadaan Omikron BA4 dan BA5. Baik, kita langsung menuju ke pertanyaan berikutnya untuk Dokter Budi. Dokter, apa sih sebenarnya varian Omikron BA4 dan BA5 itu? Karena mungkin banyak masyarakat awam yang belum tahu. Gimana nih, Dok? Ya, terima kasih Mbak Vivi atas pertanyaannya. Untuk varian baru ini Omikron BA.4 dan BA.5 itu memang mutasi ya, jadi mutasi dari virus corona SARS-CoV-2 itu bermutasi. Jadi virus itu memang punya keistimewaan untuk selalu bermutasi untuk mempertahankan hidupnya. Jadi dengan adanya perubahan-perubahan lingkungan, perubahan-perubahan faktor-faktor seperti vaksin dan lain-lain, itu virus akan merubah morfologinya, DNA-nya, susunannya
terutama di protein spike-nya itu ya, yang mengalami mutasi. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan misal PCR ya, PCR itu nanti karakteristik untaian DNA-nya itu akan berubah dibandingkan dengan Omikron yang tipe-tipe lainnya. Dan memang kalau BA.4 dan BA.5 ini itu memang daya tularnya lebih tinggi dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya ya, seperti Delta itu memang sekitar 4 sampai 5 kali lebih menular dibandingkan dengan varian yang sebelumnya. Seperti itu, Pak. Apakah bisa kemungkinan untuk bisa bermutasi menjadi BA.6, 7, 8 dan seterusnya, Dok? Ya, kalau itu memang ya suatu keniscayaan ya. Jadi virus itu akan seperti yang saya sampaikan tadi akan terus bermutasi untuk mempertahankan hidupnya. Jadi ya dimungkinkan akan tetap terjadi, nanti mungkin dikasih nama nomenklaturnya dengan BA.16 atau BA.17 itu nanti tergantung dari para ilmuwan yang menemukan, dengan tentunya dengan pertimbangan karakteristik dari hasil pemeriksaan PCR-nya atau whole genome sequencing-nya nanti akan ditentukan seperti itu, Mbak. Kalau untuk tanda dan gejalanya yang terinfeksi, apakah beda, Dokter, dengan kasus COVID-19 sebelumnya? Iya, untuk tanda dan gejala dari varian baru Omikron BA.4 dan BA.5 ini memang sedikit berbeda ya bila dibandingkan dengan varian-varian yang pertama kali masuk di Indonesia sama varian Delta itu beda. Jadi kalau pada Omikron BA.4, BA.5 ini memang gejala yang paling menonjol yaitu batuk kering, kemudian sakit tenggorokan, kemudian pegal linu, lemas ya. Untuk sesak dan gejala-gejala seperti mual, muntah, diare itu di bawah, Mbak. Jadi yang tertinggi itu seringnya datang dengan gejala tadi, batuk kering, nyeri tenggorok ya, demam, kemudian linu-linu, pegal linu seperti itu. Begitu ya, Dokter ya. Jadi untuk gejala yang utama tadi ada sakit tenggorokan, batuk kering, terus ada linu-linu dan lain sebagainya. Jadi Dokter, kemarin juga ada teman saya periksa dengan mengalami sakit tenggorokan, pegal linu, demam, ternyata tidak terkena COVID, tapi ternyata dia lagi tidak ada duit, Dokter. Beda lagi kasusnya ya, Dokter ya. Oke, baik. Jadi memang harus benar-benar poinnya tadi diperhatikan ya, Dokter. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Dokter. Untuk virus corona Omikron BA.4 dan BA.5 ini bisa menyerang anak-anak kan, Dok? Ini nih ya yang harus diwaspadai para emak-emak nih. Iya. Jadi memang keistimewaan dari Omikron BA.4 dan BA.5 ini kan memang daya tularnya lebih tinggi. Itu tidak hanya pada dewasa dan anak-anak, bahkan seperti yang disampaikan oleh pakar respirologi anak ya, Dr. Nastriti dari RSCM itu FKUI itu menyampaikan bahwasanya mulai dari sekitar Maret 2020 ya kalau nggak salah, itu sebenarnya sudah ada yang masuk juga, tapi mungkin itu kan harus diperiksa dengan whole genome sequencing. Jadi memang nanti yang memang dengan gejala-gejala yang seperti itu tentunya PCR positif itu bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan whole genome sequencing. Pada anak memang kalau tidak salah prevalensinya masih di bawah 20% sih dari kasus dewasanya, seperti itu, Pak. Untuk persentasenya masih di bawah 20%. Kalau untuk lansia sendiri, Dokter? Lansia karena salah satu kelompok rentan ya, kelompok rentan lansia usia di atas 60 itu daya tahan tubuhnya kan sudah turun, itu memang akan mudah juga terkena. Tapi ya memang kita ikhtiar kita kan tidak hanya dari protokol kesehatan yang ketat, dengan harapannya dengan vaksinasi yang lengkap, vaksin 1, 2 dan booster, itu kelompok rentan itu bisa kita minimalkan. Misal kena pun ya tanpa gejala atau gejala ringan. Harapannya seperti itu. Iya. Baik, dan tentunya setelah ada indikasi terkena memang harus sebaiknya harus segera ditangani dan isolasi mandiri. Lagi-lagi seperti itu ya, Dokter. Betul. Ya. Oke, baik. Kita menuju ke Dokter Ari dulu, Dokter Budi. Dokter, untuk tindakan preventif untuk mencegah hal tersebut itu seperti apa sih, Dok? Iya, jadi
Ya, untuk semua penyakit yang menular langsung, ya sebetulnya itu protokol kesehatan itu ya sifatnya universal ya. Jadi mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak, kemudian juga apa menggunakan masker ya, itu di kerumunan itu sebetulnya adalah protokol-protokol kesehatan yang sebetulnya sudah lama ya, sudah kita sampaikan kepada masyarakat ya, terutama dari tenaga kesehatan dan juga praktisi kesehatan ya yang ada di Indonesia dan seluruh dunia sebetulnya. Nah, cuma ya memang itu tadi naik turun ya kesadarannya itu. Ya, kalau tergantung keperluan gitu, kadang-kadang seperti itu masyarakat itu suka abai gitu ya. Jadi dan sebetulnya itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari sebetulnya. Baik, ini kan ada wacana terkait dengan booster keempat. Ya. Tapi sebelum kita berbicara booster keempat, kita menilik dulu booster ketiga. Nah, khususnya untuk di wilayah Pati saat ini, dokter, untuk booster ketiga ini berapa sih untuk prosentasenya atau sudah efektif atau bagaimana? Iya, ya untuk makanya jadi kita jangan berpikir booster keempat dulu ya. Jadi sebelum yang booster ketiga ini masih diminati enggak untuk masyarakat gitu ya. Jadi ternyata angkanya rendah masih ya untuk ekskarisidenan Pati ini ya 7 kabupaten di sekitar Pati dan juga sampai Jepara, Grobogan gitu ya, kemudian Blora. Ini masih rendah semua untuk boosternya ya. Paling tinggi 15%-an lah gitu ya. Paling tinggi 15%. 15%-an sampai yang 20 belum ada ya. 15%. Sehingga harapannya ini yang harus didorong ya untuk booster ya. Tidak hanya untuk untuk kesadaran karena perjalanan ya kan, karena sering bepergian, tapi sebetulnya semuanya memang didorong untuk itu, termasuk petugasnya juga ya. Jadi semangatnya jangan sampai kendor untuk melakukan 3T-nya itu tadi ya, tracing, treatment, kemudian terapi ya, itu juga kaitannya dengan 3T. Kemudian ini juga harus dilakukan ya, jadi seperti itu. Iya, ada 3T tadi ya dokter ya, tracing, treatment, dan terapi. Testing. Oke, testing, treatment, dan terapi. Ya, jadi semoga saja dengan adanya booster ketiga ini bisa banyak diminati oleh masyarakat, khususnya di Balkesmas wilayah Pati ya dokter ya. Yeah. Tidak hanya bagi yang ingin bepergian saja. Baik. Yeah. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena saat lagi kita akan kembali di program Bangga Jateng. Jadi Anda bisa menyaksikan di siaran TV digital Jateng 6 untuk wilayah Pati, Rembang, dan Jepara, atau bisa melalui aplikasi Google Play Store melalui JPMC. Jadi jangan kemana-mana. Baik pemirsa, kembali lagi di program Bangga Jateng bersama Balkesmas wilayah Pati. Dan menuju ke pertanyaan berikutnya, kita kembali lagi ke Dokter Budi dulu. Dokter, untuk tata laksana varian baru untuk saat ini, seperti apa sih dokter? Mungkin bisa dijabarkan? Ya, terima kasih Mbak Vivi. Jadi untuk tata laksana varian Omikron BA.4 dan BA.5 ini berdasarkan sekitar 2 hari lalu kita baru mengupdate dari 5 organisasi profesi ya, dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia, dan Perhimpunan Ahli Anestesi dan Dokter Anak Indonesia itu melakukan update terhadap tata laksana varian baru ini. Jadi prinsipnya memang diberikan tata laksana antivirus ya, antivirusnya diberikan agar replikasi atau perkembangbiakan virus ini menurun ya atau ditekan. Kemudian tata laksana selanjutnya dengan tentunya sesuai gejala yang muncul ya. Kalau memang ada batuk ya kita kasih anti batuknya, ada nyeri telan kita berikan anti peradangan, dan juga tentunya untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya atau imunomodulator, misal dengan vitamin C ya, kemudian vitamin D3, dan juga tentunya yang tidak kalah penting itu makanan yang gizinya tinggi, ya, proteinnya tinggi. Kalau saya biasanya mengedukasi
Bapak Ibu ini harus banyak makan ikan, ya, makan ikan dan juga putih telur karena itu sumber protein yang tinggi ya. Dan tentunya juga berjemur di pagi hari itu salah satu untuk meningkatkan kadar vitamin D di dalam tubuh kita, sehingga harapannya daya tahan tubuh kuat. Jadi misal pun nanti kena itu ringan atau bahkan tanpa gejala, seperti itu Mbak. Atau resikonya sangat kecil ya dokter? Oke, baik, terima kasih. Lanjut ke dokter Ari. Dokter, tadi berbicara mengenai 3M untuk masyarakat, kemudian ada 3T untuk petugas. Nah, itu seperti apa dokter untuk penjelasannya atau pelaksanaannya? Iya, jadi tadi ya seperti yang saya sampaikan di awal gitu ya, 3M ya, itu sebetulnya adalah protokol kesehatan ya, yang bisa dilakukan semua ya, jadi oleh kita seluruh lapisan masyarakat termasuk petugasnya ya. Jadi itu yang tidak bosan-bosan ya, sudah tenaga kesehatan, petugas kesehatan itu mengedukasi ya, seperti itu. Tapi kan kembali lagi kepada penyadaran diri masing-masing dari kita untuk melaksanakan. Kemudian untuk 3T ya ini kita tetap harus mempertahankan pola-pola untuk tracing atau surveillance kita. Ya, jadi surveillance itu sebetulnya selesai manakala sudah ditemukan penyakitnya, sehingga kita malah mendata sakit. Tapi kalau kasusnya sudah mulai menurun atau berubah perangai gitu ya, seperti yang sekarang ini, maka kita melakukan surveillance lagi atau tracing lagi, dan juga tes ya. Jadi angka tesnya juga harus tetap dipertahankan. Ya, walaupun itu tadi ya banyak yang tanpa gejala. Ya, jadi seperti itu. Jadi sebetulnya masyarakat nggak usah khawatir ya. Jadi kalau memang ada keluhan ya segera saja mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Balkesmas siap ya. Jadi kita ada dokter Budi ya, dokter spesialis paru, kemudian ada tim kita ya untuk melakukan kegiatan 3T itu juga. Itu kira-kira seperti itu. Baik. Kalau untuk pemilihan vaksinnya sendiri bagaimana dok, terkait untuk virus Omicron BA.4 dan BA.5? Iya, jadi untuk vaksin sebetulnya kan pemerintah sudah berupaya luar biasa ya. Vaksinnya gratis ya, dari pusat yang di-dropping dari luar negeri ya. Jadi dan kita pun juga sekarang mengupayakan untuk membuat vaksin secara mandiri ya. Kita tunggu ya, itu masih tetap terus. Dan kegiatan vaksinasi atau imunisasi itu sebetulnya sudah menjadi kegiatan yang jamak ya. Hanya saja memang kalau untuk pandemi menjadi kegiatan yang seolah-olah dalam tanda petik itu menjadi hal yang luar biasa. Padahal itu sebetulnya adalah hal yang sudah sering rutin dilakukan, terutama pada anak-anak biasanya. Ya, tapi memang pilihannya sekarang adalah dewasa juga harus vaksin gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita mengikis habis gitu ya, jenis vaksin yang akan kita pakai. Semuanya nanti mungkin akan disampaikan Dr. Budi ya, yang efektivitas ya vaksin ya seperti apa. Tapi kalau dari sisi merek kita nggak boleh menyebut merek ya. Sampai hari ini kita tidak menyebut merek, tapi ketersediaan ya, karena vaksin itu memang dari belum bisa mandiri dari kita ya, di Jawa Tengah pun juga masih belum bisa menyediakan membuatnya gitu ya. Indonesia belum bisa membuat ya sampai hari ini, dan itu yang harus disampaikan kepada masyarakat. Tapi vaksin itu penting loh gitu ya, terutama untuk menjaga dari kejadian atau gejala fatal ya. Jadi kefatalannya yang kita turunkan gitu ya dari tapi kalau daya tularnya tetap lebih mudah menular yang sekarang gitu ya, seperti itu. Baik, oke. Kemudian ini berbicara mengenai era digital saat ini, pastinya untuk peran medsos juga sangat penting ya dokter. Yeah. Kalau untuk peran medsos atau peran Balkesmas wilayah Pati ini untuk mengantisipasi virus baru ini seperti apa dokter? Iya, jadi setiap ada kebijakan baru gitu ya, kaitannya dengan bidang kesehatan ya, medsos ini sekarang menjadi sangat cepat ya. Jadi info-info dari kementerian dan juga dari para pengampu kebijakan bidang kesehatan khususnya, dan juga stakeholder yang menunjang bidang kesehatan ya, yang pelayanan publik langsung, itu biasanya langsung melakukan koordinasi. Sehingga media-media medsos ini sangat baik ya untuk mengedukasi kita, dan kita sendiri memang harus menyaring ya sekarang untuk info-info yang benar ya, yang tidak hoax itu kita sendiri yang harus pandai-pandai untuk menyaring.
ya. Dan tentunya kalau kita sudah semakin pandai kan paling tidak kita akan terhindar gitu ya, tidak termakan isu yang tidak betul ya kaitannya dengan kesehatan tentunya ya. Dan itu menjadi program kita ya, promosi preventif promotifnya kita akan dorong terus ya dari Balkesmas Pati. Oke, baik Dokter Ari. Satu lagi nih, saya mau bertanya ke Dokter Budi dulu, Dokter. Ya. Dokter, tadi waktu saya bertanya kepada Dokter Ari terkait pemilihan vaksin, nah kita beralih ke efektivitas vaksin itu sendiri pada varian baru saat ini. Itu bagaimana, Dokter? Ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Dokter Ari tadi, memang benar ya. Semua vaksin yang masuk di Indonesia itu efektivitas atau efikasinya itu cukup baik ya, karena itu kan sudah di screening melalui Badan POM dan melalui Kemenkes ya. Jadi masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir dia vaksin-vaksin itu efektif atau enggak. Nah, untuk varian BA.4 dan BA.5 Omikron ini memang dilaporkan dari beberapa riset di luar negeri itu untuk proteksi terhadap varian ini masih cukup baik ya. Cuma ya memang ada beberapa terjadi outbreak atau istilahnya tetap terkena tapi dengan gejala yang ringan, relatif ringan dan bahkan tanpa gejala seperti itu. Jadi saya mendorong kepada masyarakat kalau memang ada program dari fasilitas kesehatan terdekat ada booster, saya harapkan diikuti ya, diikuti, harapannya bisa lengkap sehingga kalau orang ikhtiar itu sudah maksimal usahanya. Jadi protokol kesehatan yang disiplin ketat ditambah vaksinasi yang lengkap sampai booster seperti itu, Mbak. Yang penting ikhtiar dulu baru tawakal kemudian ya, Dokter ya. Iya. Dokter, itu kan tadi kita berbicara terkait vaksin booster. Nah, ini bagaimana dengan beberapa orang yang ternyata belum pernah vaksin sama sekali, Mbak? Apakah masih ada kesempatan? Iya. Seperti ini yang belum vaksinasi ya, itu memang masih ada kok, masih ada kesempatan seperti misal di puskesmas atau bahkan di Balkesmas kita itu bisa yang memang belum vaksinasi dosis pertama, dosis kedua, silahkan kalau memang belum dapat dan mungkin baru saat ini tersadarkan gitu, silahkan untuk dikejar ya. Jangan jangan ragu-ragu lagi lah gitu. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Dokter. Satu lagi Dokter, untuk pesan kepada masyarakat ini terkait dengan perkembangan COVID-19 saat ini, bagaimana Dokter? Jadi untuk masyarakat Pati dan sekitarnya, kami harapkan dengan disampaikannya informasi tentang varian BA.4 dan BA.5 Omikron atau varian baru ini tidak perlu begitu resah, tapi ya kita harus tetap waspada, tingkatkan terus protokol kesehatannya ya. 3M itu ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu dilakukan dengan disiplin. Terus selain itu tadi vaksinasi juga harus dilakukan bagi yang belum ya, sampai booster ya harapannya. Kemudian selain itu juga faktor gizi juga harus dicukupi dengan makan yang tinggi protein ya, multivitamin. Insya Allah kalau sudah melakukan itu semua, harapannya masyarakat tidak terkena ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau lalu untuk Dokter Ari sendiri, pesan-pesan kepada masyarakat seperti apa, Dokter? Iya, jadi kita Balkesmas Wilayah Pati ini kan sebagai fasilitas rujukan UPT-nya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ini senantiasa tidak pernah berhenti ya untuk mengupayakan sehat. Ya, khususnya untuk masyarakat yang ada di sekitar kita ya, Ekskarsidenan Pati, 7 kabupaten. Dan tusi kita tentunya adalah lebih mengedepankan preventif promotif, namun juga tidak meninggalkan upaya kuratif rehabilitatif, khususnya penyakit tular langsung atau yang penyakit paru ya, yang ada di wilayah. Jadi itu harapan kita, kalau memang ada keluhan kesehatan ya, masalah kesehatan, salurkan pertanyaan-pertanyaan itu atau upaya kesehatannya kepada kita bisa ya. Jadi secara media sosial kita terbuka ya, aksesnya ya, apapun kita sudah buka dan juga bahkan juga masukan, kritik dan saran kita siap untuk menerima itu. Kemudian kalau untuk
para stakeholder ya, mengampu kebijakan yang melayani masyarakat langsung ya. Saat ini sih sepertinya hampir semuanya sudah mengarahkan pembangunan itu berwawasan kesehatan ya, dan kita mendorong itu ya, pengembangan berwawasan kesehatan di wilayah kerja kita ya. Karena seperti dampak kesehatan itu tidak akan jadi yang namanya penyakit baru akan selalu muncul ya. Bahkan mungkin kita juga kewaspadaan terhadap penyakit-penyakit yang berpotensi terjadinya wabah itu kita harus tingkatkan terus ya. Jadi seperti kita juga jangan melupakan DB ya, demam berdarah, DBD ya, kemudian juga jangan melupakan hepatitis ya, kemudian juga leptospirosis ya, yang itu juga menjadi penyakit-penyakit yang banyak ya yang ada di masyarakat. Selama protokol kesehatannya itu menjadi kewaspadaan universal kita bisa lakukan, maka insya Allah kita akan selalu terjaga sehat. Termasuk juga jangan lupa beraktivitas fisik tadi ya, jadi makanan bergizi dan olahraga. Ini juga kemarin sepertinya agak kendor, ini mulai kendor ya. Harusnya didorong lagi untuk kita melakukan aktivitas kegiatan fisik ya. Baik, terima kasih Dr. Ari dan Dr. Budi, sangat bermanfaat sekali dan semoga saja kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat ya dokter. Amin. Baik, terima kasih. Baik, itu tadi pemirsa untuk talk show kali ini bersama Bangga Jateng terkait dengan kewaspadaan Omikron BA4 dan BA.5. Terima kasih untuk Dr. Ari Wahyu Sasetyo yang merupakan Kepala Balkesmas Wilayah Pati dan Dr. Budi Prastyo Nugroho SPP yang merupakan dokter spesialis paru Balkesmas Wilayah Pati. Dan akhirnya saya Vivi Kusuma harus pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk menyaksikan tayangan program Bangga Jateng kesayangan Anda di siaran TV digital Jateng 6 untuk wilayah Pati, Rembang, dan Jepara. Atau Anda bisa melalui aplikasi Google Play Store melalui JPM Stream. Dan akhirnya saya pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa untuk di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.